teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast kita yang santai tapi tetap bermanfaat. Semoga kalian lagi sehat dan tetap semangat ya. Kenalin, aku Marleni yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih, tapi sering banget dianggap sepele, yaitu tentang cinta tanah air. Tapi jujur nih ya teman-teman, menurut kalian cinta tanah air itu cuman sekedar hafal lagu Indonesia Raya aja atau cuman pas upacara doang nih? Nah, biar nggak bingung, aku nggak sendirian di sini. Udah ada narasumber kita yang super asik, yaitu Kak Syarima. Halo Kak Syarima. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syarima. Senang banget nih bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng sama kalian nih hari ini. Semoga pembelajaran yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Oke Kak, langsung aja nih ya kita masuk ke materi kita pada hari ini. Sebenarnya cinta tanah air itu apa sih? Soalnya kadang kita sering dengar istilah itu, tapi masih banyak juga yang bingung nih maknanya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dijelasin secara sederhana ya Kak, cinta tanah air itu adalah rasa bangga, peduli juga keinginan kita tuh untuk menjaga negara kita sendiri. Tapi itu penting banget buat diingat, karena rasa itu nggak cukup cuma disimpan di dalam hati, melainkan harus terlihat dari tindakan kita sehari-hari sekecil apapun itu. Oh, jadi bukan cuma sekedar teori atau hafalan aja ya Kak, tapi memang harus benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, betul banget. Contohnya juga sebenarnya dekat banget ya sama kita, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan teman, menggunakan produk lokal, juga belajar dengan sungguh-sungguh. Hal kecil itu sih sebenarnya yang sudah termasuk bentuk cinta tanah air. Wah, ternyata dekat banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Iya. Tapi aku penasaran nih Kak, menurut Kakak sendiri, sekarang ini kan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar masih kuat nggak sih? Sebenarnya masih kuat sih Kak, cuma ada di beberapa hal memang mulai berkurang nih. Misalnya masih ada yang kurang peduli terhadap lingkungan atau malah lebih tertarik sama budaya luar dan juga bangga sama budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri. Itu sih yang perlu kita perbaiki. Wah, relate banget sih itu Kak. Aku juga sering lihat hal seperti itu. Berarti kita sebagai pelajar harus lebih pintar-pintar dalam memilih ya Kak, mana yang baik untuk kita. Iya, betul banget. Kita boleh kok mengikuti perkembangan zaman dan mengenal budaya luar. Tapi jangan sampai kita malah lupa sama jati diri kita sebagai orang Indonesia, dan tetap harus ada rasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Ngomong-ngomong nih Kak, aku jadi penasaran. Kadang kita merasa cinta tanah air itu sesuatu yang besar dan sulit banget nih dilakukan. Padahal sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil. Iya, betul banget. Justru hal-hal kecil itu yang paling penting dan berdampak besar kalau kita lakuin secara terus-menerus nih Kak. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu kelihatannya sih sederhana ya Kak. Tapi misalnya semua orang melakukannya, itu lingkungan kita pasti jadi lebih bersih. Kalau di lingkungan sekolah nih Kak, kira-kira contoh lainnya apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cinta tanah air? Banyak banget Kak, seperti menjaga fasilitas sekolah dengan tidak mencoret-coret meja atau dinding, datang tepat waktu, juga menghormati guru serta teman. Hal-hal itu sih yang menunjukkan bahwa kita peduli terhadap lingkungan kita. Wah, berarti sikap disiplin juga termasuk ya Kak dalam bentuk cinta tanah air? Iya, benar banget. Disiplin itu kan bagian tanggung jawab kita ya sebagai warga negara. Kalau misalnya kita dari kecil tuh sudah terbiasa disiplin, nanti kedepannya juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, juga bisa bermanfaat bagi negara. Aku mau nanya lagi nih Kak, kalau misalnya ada teman kita yang masih suka buang sampah sembarangan nih, kita sebaiknya bagaimana ya menyikapinya? Nah, itu kita bisa tegur dengan cara yang baik sama sopan ya, atau kita bisa langsung memberikan contoh sama dia. Yang penting tuh kita jangan marah-marah atau maksa dia sih Kak, tapi kita ajak pelan-pelan supaya dia juga bisa sadar. Berarti kita juga bisa jadi contoh yang baik ya buat orang lain di sekitar kita. Iya, betul banget. Perubahan itu kan sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang baik, orang lain juga bisa ikut terpengaruh sama kita. Nah Kak, sekarang kan banyak banget nih tren dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Gimana caranya supaya kita tetap bangga dengan budaya kita sendiri? Caranya sih dengan memulai mengenal budaya kita sendiri nih. Kalau misalnya kita sudah mengenalnya lebih dalam, juga lebih baik, pasti
bakal muncul sendiri nih Kak rasa bangga kita dan rasa keinginan kita untuk ngelestariin budaya kita. Nah, contohnya seperti apa tuh Kak? Biar teman-teman lebih jelas. Misalnya itu ada belajar tarian daerah ya Kak. Setelah itu ada mencoba makanan khas Indonesia atau mengikuti kegiatan budaya di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Itu sih cara sederhananya. Aku juga penasaran banget nih Kak. Kenapa ya banyak orang yang menganggap budaya luar itu lebih keren dibandingkan budaya kita sendiri? Nah, itu Kak biasanya terjadi karena budaya luar itu kan lebih sering muncul ya di media sosial kita tuh. Nah, jadi itu tuh menurut mereka ngelihatnya tuh kayak lebih menarik. Padahal tuh kalau misalnya kita mau mengenal lebih dalam, itu budaya kita juga sangat kaya sih Kak. Dan tidak kalah menarik juga sama budaya luar. Berarti kita juga harus lebih aktif ya Kak, dalam memperkenalkan budaya kita itu ke orang lain. Iya, betul banget. Dengan begitu orang lain juga bisa mengenal dan menghargai budaya kita. Ngomong-ngomong soal media sosial nih Kak, apakah itu juga bisa jadi salah satu cara untuk menunjukkan cinta tanah air? Iya, betul banget. Dengan begitu kan orang lain juga bisa mengenal dan menghargai budaya kita. Kalau misalnya kita melihat konten negatif nih tentang Indonesia di media sosial, sebaiknya kita bagaimana tuh Kak? Kalau misalnya kita melihat konten negatif tuh kita jangan langsung percaya ya Kak. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya dan jangan juga ikut menyebarkan hal yang belum jelas pastinya. Berarti kita memang harus bijak ya dalam menggunakan media sosial ini. Iya, betul banget. Media sosial itu bisa jadi hal positif kalau digunakan dengan baik. Juga bisa menjadi hal negatif kalau kita salah gunakan. Kalau cinta tanah air itu hubungannya sama belajar, menurut Kakak tuh gimana tuh? Hubungannya sangat erat sih Kak. Dengan belajar kan kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masa depan dan juga bisa membangun negara menjadi lebih baik. Jadi belajar itu juga termasuk bentuk cinta tanah air ya Kak? Iya, betul banget. Tapi jujur nih Kak, kadang kita tuh suka malas belajar, benar kan teman-teman? Ya, itu wajar sih Kak. Tapi kan kita tuh harus berusaha yang ngelawan rasa malas kita. Karena belajar itu juga penting untuk masa depan kita juga untuk negara. Nah, menurut Kakak nih, apa yang bisa memotivasi kita supaya lebih cinta ke tanah air? Salah satunya sih dengan mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan yang sudah rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia sih. Kalau generasi muda sekarang tidak peduli dengan sejarah nih Kak, dampaknya bagaimana tuh? Kita bisa kehilangan jati diri sih Kak, dan juga rasa kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Wah, berarti sejarah itu penting banget ya untuk dipahami. Iya, sangat penting banget. Kalau semua orang mulai melakukan hal kecil untuk cinta tanah air, apakah dampaknya akan besar? Besar banget Kak, karena kan perubahan besar itu selalu dimulai dari hal-hal kecil dulu nih. Dan juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Aku mau tanya lagi nih Kak. Kalau ada orang yang lebih bangga menggunakan produk luar dibandingkan produk Indonesia, bagaimana tuh menurut Kakak? Sebenarnya nggak jadi masalah sih Kak, tapi tuh kita nggak boleh meremehkan produk kita yang ada di dalam negeri. Kita tetap harus bangga, juga kita harus ikut dukung produk-produk yang ada di Indonesia. Berarti dengan menggunakan produk lokal, kita juga ikut membantu negara ya? Iya, betul banget. Karena itu juga bisa membantu perekonomian negara kita, Kak. Kenapa sih Kak persatuan itu penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia? Karena kan Indonesia tuh punya banyak perbedaannya Kak. Dimulai ada dari perbedaan dari suku, budaya, sampai agama nih. Nah, kalau kita nggak saling menghargai itu bisa menjadi perpecahan di antara kita Kak. Berarti sikap toleransi itu juga termasuk bentuk cinta tanah air ya? Iya, itu betul banget. Jadi itu menjadi salah satu bentuk nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terakhir nih Kak. Kalau semua orang benar-benar memiliki rasa cinta tanah air, Indonesia akan seperti apa sih ke depannya? Nah, Indonesia tuh bakal menjadi negara yang lebih maju, bersih, damai, dan masyarakatnya juga saling menghargai satu sama lain. Wah, nggak kerasa ya Kak, obrolan kita tadi seru banget nih. Ternyata cinta tanah air itu nggak ribet. Ya, bisa dimulai dari hal kecil lah ya. Betul banget, nggak perlu jadi orang hebat dulu kok. Setuju sih, jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman semua. Iya, yang penting mulai aja dulu dari sekarang. Nah,
Buat teman-teman yang lagi dengerin nih, coba deh mulai dari hal kecil apa sih yang bisa kalian lakukan untuk Indonesia. Yang penting itu konsisten ya teman-teman. Oke deh, makasih buat Kak Syarima udah ngobrol santai tapi penuh makna pada hari ini. Ya, senang banget bisa sharing sama Kak Leni hari ini. Buat teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir, makasih banyak dan jangan lupa tetap semangat, jaga diri, dan Yuk kita tunjukkan cinta kita ke tanah air. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye semuanya.